Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizka Bella Lubis, NPM saya 18110553 dan teman saya Indriani Angelina, NPM saya 18110577. dan kami berkuliah di Universitas Budi Dharma Medan semester 5. Program studi Sistem Informasi dan jurusan kami Teknik Informatika. Nah, jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil dari metode penelitian kami. Tapi sebelum masuk ke topik pembahasan, di sini kita akan memperkenalkan sedikit tentang Universitas Budi Dharma Medan. Nah, Universitas Budi Dharma Medan ini sebelumnya dikenal sebagai STEMIK Budi Dharma Medan atau Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer yang didirikan pada tanggal 1 Maret 1996. Nah, jadi Universitas Budi Dharma ini mengolah 2 program studi, yaitu yang pertama Teknik Informatika untuk S1 dan Manajemen Informatika untuk D3. Nah, yang perlu kita ketahui, Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Nasional Budi Dharma Medan oleh Bapak Dr. Maringan Sianturi, SE, MKom, MMSI. Dan Ketua STMI Budi Dharma Medan diketuai oleh Pak Mesran, Eskom, MKom. Nah, dan yang kedua itu dia melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan melalui penelitian ilmiah untuk menghasilkan temuan baru. Ya, dan yang ketiga itu menyelenggarakan kegiatan penerapan dari pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat diabdikan kepada masyarakat demi kesejahteraan bangsa. Nah, lalu yang keempat itu dia misinya menyelenggarakan tata pamong yang baik sesuai dengan norma dan nilai luhur yang berlandaskan 3 etika utama bagi setiap warga kampus, yaitu integritas moral, lalu harkat serta kewibawaan dan martabatnya. Ya. Dan yang kelima, membangun jejaring yang luas baik di tingkat nasional ataupun di internasional untuk optimalisasi dan memperluas kerjasama yang baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, jadi Universitas Budi Dharma Medan ini beralamat di Jalan Sisingamaraja nomor 338 Sitirejo 1, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara 20219. Nah, jadi Universitas Budi Dharma Medan ini memiliki visi dan misi. Nah, di mana visinya itu pada tahun 2025 menjadi universitas terkemuka di bidang informatika yang memiliki jiwa usaha serta unggul dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada tingkat regional. Dan misinya Ya, 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran modern berbasis teknologi dengan terencana, terintegrasi, dan fleksibel dalam menghadapi perubahan. Dan yang kedua, ya, sekian hasil presentasi kami mengenai tugas metode penelitian yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan dalam Pemberian Kredit Nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam berbasis mobile Android oleh Indriani Angelina dan Rizka Bella Lubis. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan dan selamat malam. Terima kasih. Nah, jadi sekian dari perkenalan Universitas Budi Dharma Medan. Nah, di sini kita langsung masuk ke topik pembahasan ya. Nah, di mana judul metode penelitiannya itu Sistem Pendukung Keputusan dalam Pemberian Kredit Nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam berbasis mobile Android. Nah, ini kita langsung masuk ke abstrak ya. Nah, di sini koperasi merupakan lembaga yang berjalan berazaskan kekeluargaan, sehingga dalam melakukan kegiatannya mengutamakan kesejahteraan para anggotanya dan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nah, oleh karena itu sudah selayaknya segala sistem birokrasi di koperasi dipermudah. Nah, jadi
Sistem pendukung keputusan pada penelitian simpan pinjam berbasis Android ini menghasilkan sistem yang mampu memberikan kemudahan bagi para anggota koperasi dalam menyampaikan informasi dari pengurus ke anggota mengenai transaksi simpan pinjam anggota secara online. Selain itu juga memberikan solusi kecepatan, ketepatan, dan keakuratan dalam melaksanakan pengolahan data simpan pinjam agar mendapat hasil yang optimal. Nah, selain itu, untuk memberikan kemudahan, sistem ini menghasilkan notifikasi di handphone anggota mengenai transaksi pelunasan atau batas jatuh tempo pembayaran cicilan pinjaman atau status-status peluasan apakah sudah masuk. Nah, jadi di sini kata kuncinya yaitu koperasi, sistem pendukung keputusan, simpan pinjam, dan Android. Nah, jadi ini kita masuk ke latar belakang. Nah, di sini koperasi merupakan lembaga di mana orang-orang yang memiliki kepentingan relatif homogen berhimpun untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dengan kata lain, koperasi merupakan suatu bentuk usaha di mana bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nah, di Indonesia sendiri terdapat banyak sekali jenis-jenis koperasi, antara lain koperasi serba usaha, koperasi karyawan, koperasi wanita, dan lain sebagainya. Pada awal pertumbuhan koperasi di Indonesia, ini dimulai pada tahun 1896, di mana pendirian koperasi dirintis oleh Patih R. Aryawina Atmaja. Keberadaan koperasi di Indonesia diatur dalam UUD 1945, Pasal 33 Ayat 1, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Nah, lalu kita masuk ke rumusan masalah ya. Di sini sistem pengolahan administrasi serta transaksi simpan pinjam pada kantor koperasi masih dilakukan secara manual yang dapat menyebabkan kendala dalam mengambil keputusan karena kecepatan dan perhitungan serta ketersediaan data pendukung, di mana anggota yang bertempat tinggal jauh dari lokasi kantor koperasi mengalami kendala dalam hal mengakses informasi. Untuk mengatasi masalah di atas, maka dibutuhkan aplikasi yang dapat memberikan informasi layanan, notifikasi pembayaran iuran, serta pinjaman pada koperasi, serta verifikasi permohonan pinjaman kredit pada koperasi simpan pinjam. Lalu tujuan penelitiannya ini untuk memberikan informasi transaksi bagi anggota koperasi secara online melalui perangkat smartphone. Lalu manfaat dari penelitiannya ini itu yang pertama ya, membantu anggota koperasi memperoleh informasi pengelolaan keuangan koperasi. Lalu yang kedua, menyediakan layanan informasi transaksi keuangan yang transparan kepada anggota koperasi. Dan yang ketiga, sebagai referensi perbandingan bagi peneliti lain yang tertarik dalam pengembangan aplikasi mobile berbasis Android. Sekarang selanjutnya bab 2 landasan teori. 21 Sistem informasi. Manusia mulai bertukarkan informasi sejak dahulu kala sekitar 3000 tahun sebelum Masehi, atau jika kita hitung sudah lebih dari 5000 tahun yang lalu. Nah, sistem pendukung keputusan sendiri tersusun dari dua kata yang memiliki definisi tersendiri. Sistem adalah suatu jaringan kerja prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Nah, pada tahun 1940, saat Perang Dunia Kedua, sistem pendukung keputusan digunakan oleh militer untuk pengiriman dan penerimaan dokumen-dokumen. Pengiriman dan penerimaan dokumen ini disimpan dalam bentuk magnetic tape. Berawal dari sini, sistem pendukung keputusan terus berkembang hingga sampai sekarang. Nah, berikut generasi perkembangan sistem pendukung keputusan. Yang pertama, generasi tahun 1945 sampai 1955. Generasi ini belum ada sistem operasi. Sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Nah, generasi kedua dari tahun 1955 sampai 1965. Dalam satu rangkaian kemudian dieksekusi secara berurutan. Sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tapi beberapa fungsi dasar sistem operasi telah ada. Generasi ketiga dari tahun 1965 sampai 1980 dikembangkan untuk melayani banyak pemakai secara online sehingga menuntut sistem komputer dapat digunakan secara yang pertama multi-user, yang kedua multi-programming, yang ketiga time sharing, dan yang keempat spooling. Selanjutnya generasi keempat dari tahun 1980 sampai 1990 belum diketahui. Sistem operasi yang dapat melayani banyak mode
yaitu mendukung batch processing, time sharing, dan SOAP, real time application. Nah, selanjutnya koperasi. Kata koperasi berasal dari bahasa Latin cooperate, yang dalam bahasa Inggris kooperatif. Co artinya bersama dan operation artinya bekerja, sehingga cooperation berarti bekerja atau berusaha bersama-sama. Koperasi merupakan usaha bernama yang bersama dilandaskan atas kekeluargaan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Nah, jenis-jenis koperasi yaitu yang pertama koperasi konsumsi, yang kedua koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam, dan yang ketiga koperasi produksi, keempat koperasi jasa, serta yang kelima koperasi serba usaha atau koperasi unit desa atau KUD. Lalu, koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan mudah dan cepat. Tujuannya buat apa? Yaitu tujuannya dengan adanya koperasi kredit atau simpan pinjam. Yang pertama itu membantu keperluan kredit para anggota yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan. Dan yang kedua, mendidik kepada para anggota supaya lebih giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri. Yang ketiga, mendidik anggota hidup berhemat dengan menyisihkan sebagian dari pendapat mereka. Keempat, menambah pengetahuan tentang koperasi. Selanjutnya, secara umum sumber dana koperasi adalah dari para anggota koperasi, yaitu berupa simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela, simpanan berjangka. Nah, dari luar koperasi berupa yaitu badan pemerintah, perbankan. Selanjutnya ada Android. Yang perlu kita ketahui, Android adalah sebuah sistem operasi perangkat mobile berbasis Linux yang mencakup sistem operasi, malware, dan aplikasi. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka. Android ini merupakan generasi baru platform mobile yang memberikan kesempatan kepada pengembang untuk melakukan pengembangan sesuai dengan yang diharapkan. Pengembang aplikasi Android diperbolehkan untuk mendistribusikan aplikasi di bawah skema lisensi apapun yang mereka inginkan. Nah, aplikasi Android dapat dikembangkan pada berbagai sistem operasi, diantaranya Windows XP atau Vista atau 7, Mac OS X atau yang lebih baru, serta Linux. Di sini ada beberapa Android SDK atau Software Development Kit, yaitu beberapa fitur Android-nya, framework, DVM, integrate browser berdasarkan engine open source WebKit, yaitu juga ada grafis yang dioptimalkan dan didukung oleh libraries grafis 2D, grafis 3D berdasarkan spesifikasi OpenGL. Nah, selanjutnya ada arsitektur Android. Yang pertama ada application and widget, yang kedua application framework, yang ketiga ada libraries, keempat ada Android runtime, dan yang kelima ada Linux kernel. Selanjutnya kita masuk di penelitian terlebih dahulu. Beberapa penelitian terlebih dahulu tentang koperasi simpan pinjam diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni 2009 yang membuat sistem pendukung keputusan koperasi simpan pinjam di Dinas Koperasi UKM dan Parindak Kota Bandung. Pada penelitiannya, Wahyuni 2009 membangun sistem pendukung keputusan koperasi simpan pinjam yang hanya dapat diakses melalui komputer secara koperasi simpan pinjam. Nah, berikut adalah tabel penelitian terlebih dahulu. Ada beberapa tabel yang bisa kita lihat di sini. Dan selanjutnya di bab 3, analisis dan perancangan sistem. Nah, pada bab ini menjelaskan mengenai analisis dan gambaran dari sistem yang ada dan bagaimana perancangan program aplikasi tersebut akan dibuat. 3.1. Analisis sistem. Analisis sistem merupakan penguraian dari suatu sistem pendukung keputusan yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan dan hambatan yang terjadi, serta kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikan.
Sistem ini nantinya akan memudahkan setiap anggotanya untuk mengetahui beberapa total dari simpanan dan pinjaman yang telah ia lakukan selama ia menjadi anggota dari koperasi tersebut. Selanjutnya, sistem ini nantinya juga meningkatkan pelayanan terhadap seluruh anggota koperasi simpan pinjam, baik dalam hal pinjaman maupun penyimpanan, serta dalam hasil pembagian SAHU atau sisa hasil usaha yang anggotanya dapatkan dari uang yang disimpan dalam 1 tahun terakhir. Hasilnya dapat dari setiap kegiatan rapat anggota tahunan atau RAT. Lalu ada arsitektur umum. Di sini tampak jelas gambarnya. Ada halaman awal, login, data pendaftaran, isi formulir pendaftaran. Sini bisa kita lihat. Selanjutnya berikut penjelasan arsitektur umum dari aplikasi yang dibangun. Ada yang pertama pengguna, ada database, ada device, ada halaman awal, ada login, ada isi formulir pendaftaran, ada data pendaftaran, ada halaman utama, ada biodata, simpanan, pinjaman, angsuran, form biodata pengguna, informasi simpanan pengguna, informasi pinjaman pengguna, informasi pinjaman pengguna, informasi SHU pengguna, ada biodata, ada data simpanan, ada data pinjaman, ada data angsuran, dan ada data SHU. Data-data ini atau dari halaman ini kita bisa lihat dari gambar tabel arsitektur umum tersebut. Selanjutnya, pembuatan DFD atau data flow diagram. Jelas di sini terlihat bagaimana cara database dan aplikasi sistem informasi koperasi simpan pinjam. Alur proses programnya. Berikut penjelasan aplikasi sistem pendukung keputusan koperasi simpan pinjam. Yang pertama itu mulai awal berjalannya sistem, nomor 1 dia anggota, nomor ID anggota yang sedang login atau yang sedang mengirim request. Lalu hitung simpanannya, hitung pinjamannya, hitung angsuran, hitung SHU, info simpanan pinjaman, angsuran hasil HU selesai. Selanjutnya rancangan database. Ini adalah tabel anggota, di mana di tabel anggota ini terdapat ada nomor anggota, tanggal daftar, nomor KTP, nama, alamat, telepon, email, jenis kelamin, dan paspor. Di sini jelas terlihat ada data type. Contohnya seperti varchar, date, char, varchar, dan primary key-nya tetap nomor anggota. Selanjutnya ada tabel simpanan, ada tabel pinjaman, ada juga tabel angsuran, tabel type akun, tabel jurnal, tabel detail jurnal, lalu ada relasi antar tabel. Terus ada perancangan halaman login, gambar form loginnya tersebut di atas. Dan selanjutnya ada form biodata user atau perancangan form tampilan simpanan. Di sini terlihat jelas cara informasi simpanannya, ada tanggal simpanan, ada simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan simpanan berjangka. Lalu ada informasi pinjaman, tabelnya. Lalu ada informasi angsuran. Nah, tampilan form angsuran seperti ini. Ada tanggal angsuran berapa, ada cicilan ke berapa, ada nomor pinjamannya juga, lalu ada lama pinjamannya berapa lama, serta jumlah pinjamannya berapa. Sekarang kita masuk di bab 4, implementasi data pengujian. Implementasi sistem ini sesuai dengan hasil analisis dan perancangan yang telah dibuat. Sistem pendukung keputusan pada penelitian ini akan dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman Java, karena sistem ini berjalan dengan menggunakan mobile Android. Selanjutnya bisa kita lihat implementasi perancangan antarmuka dengan form utama seperti di gambar. Ini saya zoom. Lalu ada form login registrasi. Ini gambarnya saya zoom. Ada masukkan ID anggota, masukkan password, baru login. Oke. Selanjutnya ada form login registrasi.
Ini saya zoom juga. Ada biodatanya, ada simpanannya, ada pinjamannya, ada angsuran, ada keluar. Seperti tabel di atas tadi ya. Di sini teman-teman bisa lihat gimana form angsuran, gimana form registrasi, gimana implementasi perhitungan SHU. Selanjutnya ada rekapitulasi kuesioner pegawai. Ini ada rekapitulasi kuesioner pegawai. Ada pemeliharaan sistem. Sini bisa kita baca pelan-pelan. Nah, pemeliharaan sistem sangatlah penting bagi pengguna sistem. Karena apa? Karena seringkali penggunaan sistem operasi menjadi tidak aman karena alasan seperti ini. Yang pertama, sistem terinfeksi, malware aktif. Yang kedua, sistem berkas korup. Dan yang ketiga, perangkat keras melemah. Untuk mencegah hal tersebut, kita gunakanlah MOS atau yang disebut Maintenance Operating System yang berfungsi untuk manajemen malware yang aktif dan pemulihan data atau recovery dan perbaikan sistem berkas. Nah, selanjutnya kita sampai di akhir bab 5, kesimpulan dan saran. Dari tugas Metovel kami mengambil keputusan atau kesimpulan berdasarkan hasil pengujian aplikasi mobile koperasi simpan pinjam online berbasis Android, maka diperolehlah kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi mobile koperasi simpan pinjam online berbasis Android yang dibangun sebagian besar telah mewakili fitur-fitur yang terdapat pada koperasi simpan pinjam online versi web. Dan yang kedua, aplikasi sistem mobile koperasi tersebut telah dibangun memenuhi kebutuhan pengguna akan internet yang cepat untuk bisa registrasi secara online. Yang ketiga, aplikasi mobile ini telah mendukung pengembangan koperasi simpan pinjam ke depannya. Saran, aplikasi mobile koperasi simpan pinjam online berbasis Android yang dibangun merupakan pengembangan pertama fasilitas-fasilitas Unicom pada platform mobile sebagai native application. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pengembangan ke arah yang lebih baik guna memenuhi kebutuhan pengguna yang semakin bertambah. Adapun saran yang dalam pengembangan aplikasi mobile tersebut ialah memperlengkap fitur-fitur yang terdapat pada koperasi simpan pinjam, yaitu seperti konfirmasi pembayaran angsuran dan pinjaman, serta meningkatkan performansi aplikasi dengan memperhatikan caching, penggunaan resource yang berlebih, algoritma parsing data, serta kecepatan pengaksesan data dari server. Selanjutnya ada referensi. Di sini ada beberapa referensi yang bisa kami ambil. Ya, selanjutnya ada 3 manfaat metode penelitian, atau ada 3 manfaat kita belajar metode penelitian, yaitu dengan mempelajari dan memahami metode penelitian maka dapat kita peroleh, yaitu yang pertama, dapat menyusun laporan atau tulisan atau juga karya ilmiah baik dalam bentuk paper, skripsi atau tesia. Dan yang kedua, kita dapat mengetahui arti pentingnya riset sehingga keputusan-keputusan yang dibuat dapat dipikirkan dan diatur dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, kita dapat menilai hasil-hasil penelitian yang sudah ada, yaitu untuk mengukur sampai seberapa jauh suatu hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.